Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube. Tentunya di channel YouTube Andi Gaming Boot, guys. Kali ini kita akan membahas uh, atau mereaction video yang viral di kalangan kita sekarang. Itu dimana ada seseorang, tanpa kita sebut nama perguruannya, ada satu perguruan yang mengatasnamakan yang manakala mereka memiliki ilmu laduni yang dimana ketika ditonjok kita tidak bisa mengenai badan mereka. Nah, berikut ini kita reaction video dari channel YouTube Marcel. Aku lupa nama channelnya, yang jelas Marcel, yang dimana beliau ini adalah pesulap merah, yang biasa kita kenal pesulap merah. Nah, di sini kita akan mereaction videonya yang dimana pada saat beliau lagi ketemu dengan ketua atau guru lah yang dipercayakan di perisai batin tersebut, yang manakala mengaku memiliki ilmu laduni. Oke guys, kita go to my video. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Intronya si Bang Marcel ini kayak gini, guys. Merah. Iya. Dia ilmu merah. Nah, di ilmu merah kali ini ada yang menarik nih, guys. Di video beberapa waktu lalu, gue bersama Denny Wewe udah membahas tentang ilmu yang gak bisa ditonjok. Dan menurut Denny Wewe, atlet pencak-silat nasional, dia nggak pernah menghadapi orang yang gak bisa ditonjok. Lalu video tersebut banyak pro kontra nih dari orang-orang awam yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Bahkan banyak yang nge-DM dan komentar. Ini penjelasan dari si Bang Marcel yang kita dengar baik-baik. Kalau belajar itu sampai ke negeri Cina. Jadi Denny ini malah kayak direndahin. Seakan-akan Bang Denny ini pengalamannya masih cetek. Padahal orang-orang awam ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, lalu gue tegesin lagi di video berikutnya, gue mempraktekkan bahwa ilmu seperti itu hanya sekedar sugesti. Lalu gue bikinlah di kolom komentarnya seperti ini. Kita play sedikit. Nah, di sini dijelaskan bagi Bang Marcel, ilmu seperti itu adalah ilmu sugesti. Untuk kita mengambil kesimpulannya nanti kita lihat di akhir-akhir video ya guys. Kesimpulan apa yang akan kita ambil di video tersebut. Nah, di sini ada beberapa, ada komen beliau di video beliau. Nah, kita baca. Bagi siapapun yang merasa dan yakin bahwa ilmu semacam ini bisa dibuktikan dan bukan sekedar sugesti, silakan buat jadwal temu dengan saya di Jakarta. Dan kalau benar saya tidak bisa menonjol, ongkos bolak-balik ke Jakarta akan saya ganti 2 kali lipat. Plus akan saya kasih emas logam mulia 10 gram. Nah, si Bang Marcel di sini guys menantang siapa yang memiliki ilmu yang gak bisa ditonjok. Adakan jadwal kita bertemu di Jakarta apabila pada waktu sesi dimana kita adakan tonjok menonjok, ya kayak gitu aja bahasanya guys. Apabila aku Marcel menonjok si pemilik ilmu tersebut tidak mengenai wajahnya atau tidak mengenai badannya, maka Bang Marcel ini akan mengganti seluruh biaya ongkosnya dari tempat asal ke Jakarta. Dan Bang Marcel pun menghadiahkan 10 logam mulia, dikasih emas logam mulia 10 gram. Nah ini, kita lihat ilmu atau hanya sekedar faktor sugesti seperti yang gue sebutkan di video ini nih. Terus ada juga gue dapat kabar ya, ada orang yang nantang pesulap merah tapi di grup bela dirinya dia, yang nggak ada guanya gitu kan. Jadi ini sama aja kayak nantang dukun di grup ustad. Jadi nggak nyambung bro. Gue nggak ada di sana tapi dia nantang pesulap merah di sana gitu kan nggak jelas gitu. Nah akhirnya dari sekian banyak email yang masuk, dari sekian banyak alasan, ada satu perguruan yang kontak gue yang bersedia untuk membuktikan ilmu tersebut. Nah sekarang gue udah janjian nih sama perguruan tersebut untuk pembuktiannya.
Maka dari itu langsung aja kita ke lokasi. Oke? Oke guys. Nah sekarang ini Di perjalanan. Oke guys, di sini kita skip aja di mana. Ini sebagai taksi ya bro ya. Oke, kita skip. Nah, wah ini juga iklannya cok. Agak lama sih video kali ini guys. Nah ini nih. Oke, udah kelompat iklan iklan. Kali saya megang 12 perguruan. Nah. Perguruan yang abal-abal di luar sana. Mungkin kali. Oke guys, kita play sedikit. Aku jelaskan dikit. Nah, si oke, sebut perguruan perisai batin ini mengakui ini si gurunya yang pakai baju putih ini yang gak ada rambut. Beliau mengakui bahwa dia memiliki yang namanya ilmu laduni. Kita dengar lagi. Ya, jadi hati-hati guys. Nah, hati-hati pengisian jarak jauh dan video call. Tuh, oh jadi pengisiannya lewat Ya, video call katanya. Kalau ada jarak jauh hati-hati. Oh ya, Banyak yang nipuan. Tuh ya, bukan gue yang ngomong ya, bahwa di luar sana banyak yang nipu betul ya, Pak. Nah, nanti terbukti atau enggaknya terhadap gue, kita lihat langsung aja di sini nanti ya. Nah, sebelumnya nih, gue juga mau memperkenalkan diri guys ke kamu semua. Karena di luar sana banyak yang mikir, wah pesulap merah kan pesulap doang, cuma ngambil pendapat dari trik-trik doang gitu kan. Nah, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri bahwa background gue dari Reiki, ini Reiki tingkat ketiga. Kalau gelarnya ini udah S3 di dunia Reiki. Ini pengobatan metode energi. Reiki Master, bisa dilihat sendiri. Boleh? Nah, kalau untuk di sini memang si Bang Marcel ini beliau memang ahli di bidang tersebut. Dan juga di sini ada gelar hipnotis. Kan di luar sana banyak yang bilang hipnotis settingan, nggak diakui Indonesia. Nah, hipnotis legal guys di Indonesia. Bahkan ada gelarnya. Ini gelar non akademis. Gelar S1-nya CH seperti ini. Gelar S2-nya CHT untuk yang mereka yang mau buka klinik. Gelar S3-nya CI. Nah, ini gelar S1-nya CH untuk kepentingan entertain. Seperti itu. Jadi, untuk pengetahuan gue bisa dipertanggungjawabkan di sini. Ya, mantap sih Bang Marcelnya ini. Kita udah ada perjanjian ya, Pak ya, dari pihak Perisai Batin Indonesia dan Ilmu Merah. Di sini gue bacain aja satu persatu. Ini juga udah ditandatangani guys. Ya. Pakai materai. Nah untuk ini kita skip aja guys, nggak terlalu penting. Wah, iklan lagi. Hobinya main game dan dia jago banget, tapi akhir-akhir ini keadaan lagi sulit buat Udin karena dia nggak punya uang. Nah, pihak kedua telah sepakat untuk menanggung biaya pengobatan. Yang pertama, terhenti, mental, kaku, lemas. Tidak ada wangi. Oke, boleh. Pak, boleh agak sini. Oke, sekarang saya akan coba untuk mukul ya. Nah, di sini si Bang Marcel. Nah, di sini si Bang Marcel udah mulai ditantang oleh pemimpin perguruan ini, yang dimana Bang Marcel akan memukul ketua perguruan ini. Apakah kena atau tidak? Kita lihat sama-sama guys. Nah, sedikit niat katanya. Ini berapa tunjukkan nih Pak? Ya gimana mas ya kalau maksudnya. 3 maksimal tadi udah 1. Nah, si ketua perguruan ini mengatakan di sini untuk memukul saya harus ada niat jahat. Nah, kita lihat. Karena yang sedikit kenapa? Guys, percobaan kedua ini gagal nih. Percobaan ketiga gagal juga guys. Nah, jadi untuk membuktikan emosi atau enggaknya dalam perguruan kayak gini, ini sedikit ketika ini kan kita coba ini. Jadi kalau lanjut tuh nggak ada sini nanti lanjut ke ya nanti jadi kayak gini nih. Nih jadi kayak gini. Nah,
Nah, menurut si Bapak Ketua ini katanya ilmu tersebut akan berfungsi ketika orang lain berniat untuk mencelakai kita. Contohnya kayak ini katanya. Kita lihat lagi videonya guys. Ya juga ya, Pak. Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Ya, Cuma yang benar kalau di dunia hipnotis seperti itu. Ini adalah apa? Ini ya rapat tadi kekuasaan Oh, rapat gitu. kecuali kalau kita mah bilang abang mungkin kaki saya kuat nggak? Sedangkan Sama saya gimana? tenang kaki saya sekuat mungkin. Iya, tenang aja. Kuat nggak? Oh, saya nggak. Ya, terus kan Nggak nggak cuma gini aja kakinya, jadi bukan saya ngelarang. Enggak, maksudnya saya nendang gini. Iya, kan saya nggak belajar bela diri, Pak. Ya maksudnya tenang aja ini sekuat mungkin. Oh, Kaki saya sekuat mungkin kalau nggak keluar. oh sakit saya. Enggak, maksudnya kan kalau itu kan emosi, maksudnya kan level emosi kayak gitu. Jadi tenang aja sekuat mungkin gitu. Sekuat mungkin. Nanti, oh siap, siap, terus, Oke. terus. Saya kan kita nggak belajar bela diri. Tadi saya nggak pakai bela diri, jadi kan Itu Pak Akil. Bisa ditendang, kata Bang Marcel, tidak terbukti kalau memiliki ilmu tersebut. yang nggak ada. Iya, Itu kan tenaga bikin maaf ya, apa ini pokoknya. Saya nggak belajar bela diri soalnya. Ya, maksudnya, nah, kalau emosi gini, sedikit aja pemansnya udah kaku begini. Iya. Iya, Karena kayak saya ini. kita jeda sedikit. Di sini benar. Si perguruan ini ilmunya akan terbukti pada anggota-anggota perguruannya sendiri. Apabila orang lain yang akan memperagakan atau memukul si pemimpin mereka ini tembus dan tidak terbukti bahwasanya beliau memiliki ilmu. Artinya bisa diartikan di sini kalau seperti yang si Bang Marcel bilang tadi, hipnotis. Ini sebenarnya masuk di dunia hipnotis. Nanti untuk yang masalah beliau mengaku ilmu laduni, nanti di akhir video baru aku akan jawab bagaimana sih ilmu laduni itu. Bentar. Saya boleh jelasin ya Pak, bentar. Nah, kalau dalam dunia hipnotis, dalam pengambilan gelar saya guys, sebutan rapat gitu. Nah, itu disebut apa ya? Anchor. Nah, itu disebut anchor. Anchor itu adalah memori yang tersimpan di pikiran manusia. Begini, Pak Maka sebenarnya jadi konsentrasi aja. Misalnya coba fokus ke sini, konsentrasi ke siapa yang masyarakat ini. Udah fokus aja ke sini satu titik. Oke. Dapat tarik. Titiknya. Sorry Pak, boleh saya jelasin dulu Pak ya? Nah, dalam dunia hipnotis seperti ini disebut body catalepsy, seperti yang saya bilang tadi. Ini prainduksi atau tes sugestibilitas untuk meyakinkan orang ini mudah dihipnotis atau tidak. Kalau seperti ini kena, biasanya kita akan lanjut ke proses tidur. Gitu Pak, kalau dalam dunia hipnotis. Berbeda lagi nih kan. Iya. Yang sedikit kena gitu. Nah, ini serius ya, nggak ada dendam-dendaman ya. Tadi udah dilihat bahwa kalau menurut perisai batin, karena saya nggak emosi. Ya, ada niat. Nah oke, kayak Bang Marcel aja kita jelasin. Kalau menurut perisai batin, bahwasanya Saya emosi sih tadi udah berusaha mengulik. Nah, menurut si Bapak perguruan perisai batin ini, ilmu ini akan berguna apabila si Bang Marcel ini emosi ketika memukul beliau. Dari sini saja sebenarnya kita udah mulai ragu dengan yang namanya ilmu kebatinan yang si Bapak Bapak pemimpin mereka ini, karena yang namanya ilmu itu bukan untuk dipamerkan. Terus terang, di dalam agama Islam pun di situ dijelaskan ilmu itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diamalkan. Kita lanjut terus, akan ada pembahasan lagi. Masih itu bersama tidak bersama. Kalau yang seperti ini Pak, yang tadi terjadi kaku gitu kan, ini kan terjadinya ke murid Bapak ya. Ya tapi kan ini bukan saya kan. Iya, enggak ngerti. Maksudnya gini Pak, saya nggak setujunya di dunia entertain ini, ketika kita pesulap, ya misalkan kita minta bantuan teman kita dikiranya kerjasama. Ya, sedangkan kalau pembuktian ilmu seperti ini kok sama teman sendiri nggak dibilang kerjasama. Karena kan kalau maaf ya, kalau saya misalnya saya sama teman sendiri, dulu nggak bisa diresmikan sama istri. Iya. Kan itu pakai niat jahat. Nah, gini Pak,
metode hipnotis juga kita pelajari Pak. Kayak gini nih, gini kan. Ini apa? Ini apa dibentuk nih ya? Ya, saya coba bawa sampai mereka buka aja. Ini ada rekayasa untuk hukum gitu. Iya. Ini disebutnya body catalepsy Pak. Betul. Jadi tetap bisa, ini masuknya body catalepsy. Nah sekarang pada hitungan ketiga, coba nih saya. Tapi mental block sih Pak. Seharusnya kalau mau nyoba ke orang umum, di sini mungkin ada karyawan orang umum mau nyoba hipnotis. Versi boleh atau boleh saya batin aja Pak. Enggak, karena periksa batin ini jatuhin mental block ke saya Pak. Berusaha untuk saya gagal. Nah hipnotis itu kayak tadi saya nyoba ke Bapak nggak kena, nggak mental, karena saya punya mental block. Bahwa yang saya pelajari dalam energi harus kemauan, gitu. Harus bisa merasakan energi seperti apa. Nah ini Pak, dalam dunia energi, coba dirautin. Dirautin seperti ini. Ini mana? Nah ini sebenarnya. Enggak, ini itu pakai energi aja. Tahu Pak? Kakinya. Ini kalau jatuh, nggak apa-apa Pak. Udah, jangan terlalu jauh Pak. Ya. Jangan terlalu jauh ya. Oke. Maka rasanya Pak, rasanya. Seharusnya Bapak bisa ngerasain. Saya akan coba untuk dorong sampai rasain. Gitu dong. Boleh jatuhin aja Pak kalau ada dorongan. Nah, itu caranya. Ini mental block Pak. Jadi harus ke orang umum. Jadi ada saya kan ini reaksi apa? Karena mental block. Jadi memang kayak gitu guys. Penjelasannya kalau misalkan saya mental block. Mental block itu, oke guys, aku jelaskan sedikit. Mental block itu yang dimana antara mental aku dengan mental misalnya antara mental Bang Marcel sama si guru perisai batin ini sama-sama tidak bisa disatukan. Ketika mau diadakan sugesti dari Bang Marcel itu tidak bisa karena si bapak ini sudah mengetahui trik atau rahasianya. Nah, kenapa Bang Marcel meminta untuk orang umum? Kalau menurut saya orang umum itu tidak tahu menahu tentang hal yang namanya ilmu yang seperti bapak jelaskan tadi. Dan mungkin itu kemungkinan besar bisa disugesti oleh Bang Marcel karena di situ tidak ada mental block, tidak ada saling melawan. Nah ketika ada namanya saling melawan, mental block itu saling melawan mental di dalam hati, apakah bisa kena atau enggak gitu. Oke, kita lanjut. Ini bukan rekayasa nih. Iya, Ini pegang ini aman. Pegang cepat mungkin. I see. Jadi kalau untuk yang penjelasan ini Pak, saya pernah lihat praktek perisai batin. Ini saya ngomong ke guru kami langsung nih ya. Dan ini penuh hormat Pak. Saya sumpah perisai batin. Nggak ada api. Bentar Pak, saya jelasin dulu. Dalam perisai batin saya sangat menghormati dari pantangan-pantangan yang dilakukan Pak. Kayak harus sholat, harus nggak boleh nonton porno. Itu luar biasa. Gue sangat menghormati banget perisai batin. Tapi untuk uji coba kayak gini, ini masih bisa dijelaskan secara hipnotis menurut saya loh. Ini menurut saya ya. Karena dari mulai yang tadi kayak gini, begini, itu hanya orang-orang yang suggestible yang bisa terjadi. Karena tingkat suggestibilitas orang ada 3 jenis. Ada yang mudah, moderat, dan sulit. Nah, kalau tipikal saya yang tahu bagaimana metode hipnotis, ini udah masuk ketika sulit. Karena kita udah paham betul bagaimana pikiran manusia kita. Bentar Pak, kalau misalkan saya ngelihat perisai batin dibakar di sini ya Pak? Ya, apa? Ini bukan aja. Itu Pak. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain, sehingga saya nggak fokus ke apinya. Tapi kan ini nggak salah. Gitu Pak. Pegang ini. Nah, Jangan dibakar. nah si apa? Pemimpin perisai batin ini udah kelihatan kayak agak malu dikit karena berapa kali dites tadi ilmu tersebut hanya akan bermanfaat ketika pada muridnya sendiri dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua, di sini ada perbedaan ya antara pahamnya Bang Marcel dengan pahamnya si ketua ini. Nah, kita lihat lagi.
videonya, guys. hanya sekuat mungkin. Iya. Kuat mungkin, pijit, tenaganya kelarin. Iya, ngerti. Ini posisinya guys, kalau dalam dunia hipnotis yang terjadi sama korbannya adalah pikirannya sedang fokus ke tempat lain, fokus ke hal lain sehingga dia nggak terjadi. Ini yang dipakai untuk pengobatan dokter ya, pengobatan dokter di luar sana untuk bius tanpa obat bius Pak, dengan metode kayak gini Pak. Jadi pikiran orang difokusin ke hal lain, lalu dibolek-bolek perutnya, nggak terasa Pak. Ya, ingat kan ini? Iya, sama kayak gini betul. Sama kayak gini betul. Kalau belum dibuka sampai pagi ya gini aja terus. Iya, ngerti. Nah, itu masuknya kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari dan saya memegang penuh gelar saya di dunia hipnotis. Kalau penjelasan saya salah, saya berani tanggung jawab. Mantap. Seperti ini masih dalam Bang Marcel, mantap. menurut saya loh Pak. Oh ini bukan, itu kan keraksaan Kalau alam. menurut perisai batin Ya ya. ilmu laruni ini. Ilmu laduni. Nah. Oke. Di sini yang kita akan kupas yang namanya ilmu laduni. Nah, si Bapak ini menjelaskan bahwasanya ilmu yang Bapak pakai ini, beliau di situ mengatakan ketika kita memiliki ilmu seperti ini yang ketika ditonjok atau dipukul tidak bisa mengenai kita, itu namanya ilmu laduni. Nah, aku jelaskan sedikit tentang ilmu laduni. Penjelasan ilmu laduni berada di surah Al-Kahf ayat 65. Kalau nggak percaya, kawan-kawan buka saja di situ di situ berbunyi tentang laduna ilma. Laduna ilma itu apa artinya? Ilmu yang turun langsung dari sisi Allah. Kenapa dinamakan ilmu laduni? Ilmu laduni itu untuk bahasa Indonesianya dikenal sebagai ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini bukan berbentuk seperti kebal, nggak bisa ditonjok dan lain sebagainya, tetapi ilmu laduni ini lebih ke akhlak manusia. Apakah akhlak kita ini udah baik atau enggak? Itu yang namanya ilmu laduni, pengajaran langsung dari sisi Allah turun ke kita sendiri. Nah, untuk ilmu laduni sendiri tentunya Allah tidak sembarangan memberikan ilmu laduni kepada seseorang. Tentunya memiliki hati yang bagus. Untuk mengenai ilmu laduni, penjelasannya ada di channel Buah Yahya. Beliau sering menjelaskan ilmu laduni. Intinya ilmu laduni itu adalah ilmu yang turun langsung dari sisi Allah, yang bukan bentuk kebal, yang bukan ketika ditonjok tidak mengenai seseorang, itu bukan ilmu laduni. Itu ilmu kebal. Saran saya, kita tetap bersatu ya untuk membuat Indonesia maju kayak gitu. Jadi nah, di sini dijelaskan oleh Bang Marcel, pembina dan ketua Perisai Batin meminta pesulap merah untuk membakar kaki korban yang lemah. Tentu ini menyalahi kode etik hipnotis karena akan melukai korban. Iya, setuju. Untuk Bang Marcel memang berada di bidang itu, bidang hipnotis dan lain sebagainya, makanya beliau lebih tahu tentang hal yang kayak gini. Nah, untuk kembali lagi ke pembahasan ilmu laduni tadi, sebenarnya guys, ilmu laduni itu yang seperti aku jelaskan tadi, tidak ada yang ketika ada seseorang yang mengaku memiliki ilmu kebal yang nggak bisa ditunjuk, itu bukan ilmu laduni, karena ilmu laduni itu tidak dijelaskan memiliki ilmu kebal. Nah, awal mula ini dikatakan ilmu laduni dikarenakan yang pertama, dulu itu di zaman kewalian yang dimana di situ ada syekh namanya Syekh Siti Jenar, yang dimana di situ beliau memiliki kemampuan batin dan ilmu yang tinggi. Ketika ditebas, si Syekh Siti Jenar ini tidak dikenai badannya, makanya mulai dari situ tenar yang namanya ilmu laduni. Tetapi secara agama Islam, ilmu laduni itu ilmu yang turun langsung dari sisi Allah, yang bukan melainkan kemampuan seseorang untuk tidak bisa dipukul. Tidak, ilmu laduni tidak seperti itu. Oke, kawan-kawan, cukup sekian reaction video kita pada hari ini. Nah, mungkin selanjutnya aku akan di video berikutnya aku akan mereaction tentang kisah Siti Jenar yang mengembangkan tentang ilmu laduni atau ilmu kebatinan.
Nah, kita akan lihat di situ bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ilmu ini benar-benar dari sisi Allah atau tidak. Oke, cukup sekian reaction kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.